Ekspedisi. Sahabat ekspedisi, jumpa kembali dengan kita tim Ekspedisi Sultan, masih dalam pembahasan Goa Nyai Blorong dan Goa Ratu Pantai Selatan. Nah, di antara kita sekarang sudah hadir nih salah satu tim ekspedisi juga, Mas Akbar, yang kemarin sempat ikut juga nih melakukan ritual di Goa Gunung Manik atau Goa Semar ya. Ada orang yang bilang itu Goa Semar, Goa Ismaya, Sang Hyang Ismaya. Ada juga yang bilang putih-putih betul. Jadi mungkin saya mereview lagi sedikit tentang perjalanan kami menuju goa tersebut ya. Jadi pada prinsipnya perjalanan kami ke sana itu memang perjalanan yang sempat tertunda sejak lama. Jadi kebetulan pada saatnya kita dapat waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkunjung ke sana dan melanjutkan pembicaraan yang sempat bukan terputus ya, memang sudah selesai, tapi kemudian ada satu pesan-pesan lagi yang disampaikan beliau kepada saya. Pada waktu kami berkunjung ke sana di gua itu, kita sebetulnya berdiskusi sangat lama ya. Ada Kang Denny, ada Alfi, ada Mas Akbar juga, mungkin mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan kami berdua ya. Memang kenapa waktu itu fisik saya keluar, karena ya sebenarnya berkenaan dengan bukan teguran ya, berkenaan dengan pesan beliau kenapa datang ke sini tidak menggunakan baju kebesaran. Akhirnya saya keluar, fisik saya keluar, tetapi diri sejati saya tetap di situ menggunakan baju kebesaran, karena kan mau nggak mau harus begitu. Jadi biar sayanya bisa menggunakan baju kebesaran, fisiknya harus keluar. Jadi biarkan dia yang ngobrol kan gitu. Jadi ruannya ya. Iya, jiwa sejati saya yang ngobrol dengan beliau. Ya panjang lebar lah, mulai dari urusan pandemik, urusan bencana alam, urusan ketatanegaraan, urusan Nusantara ke depan, segala macam lah. Saya kira bukan hanya saya yang berbicara dan mendengar pembicaraan kami berdua. Nah, rekan-rekan yang lain juga saya yakin mendengar apa isi pembicaraan kami berdua. Nah, mungkin Mas Akbar juga yang sangat jelas ya, mendengar sampai selesai ya. Sangat jelas mendengar sampai selesai pembicaraan kami, karena semua sangat lama sekali kan. Ya. Mungkin Mas Akbar mau bercerita sedikit ya, kejadian di goa itu. Kebetulan posisinya samping saya, Bang. Iya. Jadi begitu. Tadinya sih saya tidak terlalu mau konsen betul itu. Begitu ada ini kok lama-lama yang rasa dingin semakin masuk, kemudian saya ada kayak permintaan untuk nyalakan rokok tua itu. Betul, kan, saya betul. nyalakan, tiba-tiba langsung set saya masuk ke dalam. Cuman ada rasa takut karena saya posisinya kan tidak diajak ikut serta dalam perasaan. Padahal saya bawa semua ya, kan yang dalam masuk perasaan lahirnya gitu kan, masih masih ada rasa itu. Begitu lama-lama hening hilang itu kan, masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, memang saya melihat awal Sultan bersama gitu dengan Kang Denny gitu kan. Begitu mundur, semakin hening lah saya itu masuk.
Dan Sultan sudah tidak pakai baju yang Oh ya? yang biasa tadinya dipakai. masuk dipakai, udah memakai baju kebesaran. Dan di singgasana kelihatan betul, cuman saya juga tidak bisa memandang wajah secara jelas. Singgasana hadap-hadapan ya. Iya, Dua singgasana, beliau di sini, saya di sini. Iya. Begini. Jadi bukan begini ya, Bukan tapi iya. hadap-hadapan. Iringan lah hampir. Iya, iya, iya. Itu Mas Ambar lihat itu lagi berhadapan itu ya. Jelas sekali. Oke. Jelas sekali. Cuman rasa takut ada sehingga saya tidak menatap fish Karena nggak boleh kan. mereka berdua. Karena Saya nggak hanya boleh, posisinya hanya nggak boleh. menunggu, Iya. menunduk gitu. Rasa selidik gitu, ingin dengar pembicaraan apa ini Apa? antara Sultan dengan beliau gitu kan. Tapi sebenarnya jelas yang dibicarakan Jelas apa kan. sekali. Iya. Cuman mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan Jelas sekali. itu karena pembicaranya cukup rahasia gitu. Menyangkut tentang kenegaraan, menyangkut tentang tatanan sosial yang akan datang seperti itu. Oke. Makanya saya begitu keluar gitu kan, Masya Allah, ini dunia nyata, kita seminar berbicara tentang tatanan negara, tatanan, ternyata di dalam itu lebih Canggih Lebih gitu ya. kan. lebih detail. Waktu itu Lebih detail. saya lihat waktu itu Mas Akbar memang bakar rokok. Itu sebagai apa? Ya mungkin adab ada. sih biasanya, memang kan suka begitu kan. Sebenarnya itu kan beliau kan melakukannya dengan secara alam bawah sadar bahwa kalau memang mau ikut serta harus ada sesuatu yang Ya. diberikan gitu. Ya, rokok tua itu memang. Kulonuon ini, kulonuon kan gitu. Tapi bisa nguping ya? Bukan nguping, emang Itu jelas benar harusnya sekali, semua karena juga harus sebetulnya dengar. saya posisinya beliau berdua, saya itu di belakang Sultan persis, cuman Oke. kayak orang ngumpet gitu ya, orang nguping. Abang Sultan, kalau misalkan tidak boleh dibuka secara gamblang ya isi pembicaraan Ya. dengan Ibu Kanjeng Ratu, khususnya tentang ketatanegaraan itu, mungkin Abang Sultan bisa memberikan kisi atau clue-nya saja. Sebenarnya bukan tidak boleh saya ceritakan, nggak ada masalah kalaupun diceritakan secara detail, tidak ada larangan juga. Hanya persoalannya orang akan menjadi salah tangkap gitu loh, tentang pembicaraan ini. Gitu. Bukan nggak boleh diceritakan, boleh diceritakan. Bahkan sebenarnya harus diceritakan. Tapi kalau saya ceritakan secara gamblang, mungkin akan ada banyak orang yang salah paham atau nanti dikiranya saya ngaku-ngaku gitu kan. Kan gitu. Ya kan, tapi kira-kira beginilah. Pada prinsipnya itu kan pesan secara pribadi kepada saya bahwa saya itu harus ikut serta untuk menjaga situasi bangsa ini lah, kira gitu. Posisi saya tidak boleh menjadi bagian daripada orang yang ikut merongrong Ya. pemerintahan, ikut merongrong kedamaian, kesejahteraan, ketentraman masyarakat. Jadi kalaupun nanti akan terjadi sesuatu misalkan gejolak atau apa, ya saya diminta ikut untuk dalam rangka mendamaikan suasana, menenteramkan suasana, kira-kira garis besarnya begitulah. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang tentu saya bisa lakukan. Gitu. Jadi bukan malah kita ikut merongrong merusak atau bahkan ikut mengompori ini kan. Jadi Tidak partisan lah ya. ya kita nggak tahu nih kondisi bangsa ini ke depan akan seperti apa ya. Saya dari dulu itu selalu tidak berani bicara hal-hal yang demikian, walaupun misalkan kan seperti yang sudah saya ceritakan nih, saya kan bukan pertama kali ketemu beliau, sering kali ketemu, setiap ketemu pasti diceritain masalah ini. Jadi dia hanya minta lakukan ini. Kadang-kadang kan kita juga ada jiwa badung-badungnya, bodo amat kan. Nah begitu kejadian, kok bener kejadiannya begini, begitu kok bener ya, mau nggak mau lah kita jalan kan gitu kan, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan selalu begitu gitu. Nah ini kan juga sebenarnya ada pesan seperti itu juga kan, tapi ya kita tunggu aja gitu kira-kira kan, kita tunggu aja. Sebagai sebuah tanda, apa yang dipesankan oleh beliau misalkan kejadian yang akan datang? Sebagai sebuah tanda ya, tentu tanda-tanda itu kan banyak sekali alam, hanya orang-orang peka gitu kan yang bisa membaca itu. Ya sebenarnya kan tanda-tandanya kan banyak. Kalau kita kan bicara pada tataran ranah spiritual ya, bukan bicara soal
prediksi para pakar dunia nyata lah gitu kira-kira kan. Tapi pertanda itu kalau saya ucapkan sekarang nanti dibilang saya peramal. Jadi biarkan saja. Tapi yang jelas posisi kita ini dan tim bukan hanya saya saja. Nanti pada saatnya kita mesti ikut membenahi kondisi bangsa ini kira-kira begitu. Apakah berupa musibah atau kejayaan, kira-kira seperti itu ya? Iya, bukan musibah dalam artian bencana alam ya. Kalau itu kan tanda yang memang Tuhan berikan juga bahwa akan terjadi sesuatu di negara kita kan. Sebenarnya kan Tuhan juga memberikan tanda-tanda melalui tanda-tanda alam itu kan, supaya kita berhati-hati segala macam. Cuman sayangnya kadang-kadang kita kan selalu tidak menyadari atau menyangkal kondisi seperti itu kan gitu. Nah, kalau kita merunut kepada cerita-cerita ramalan-ramalan nenek moyang kita zaman dulu kayak Uga Wangsit Siliwangi, Ronggo Warsito, ramalannya Jayabaya ya kan, segala macam kan kata mereka suatu saat nanti akan terjadi bencana besar di bangsa ini, termasuk Pagebluk ini kan salah satu ciri dan tanda yang sudah diramalkan. Kita kan bukan soal percaya atau tidak kepada ramalan nenek moyang kan, itu ini ramalan yang sangat terkenal kan, bukan itu. Tapi hal itu bisa kita jadikan sebagai peringatan untuk kita supaya waspada kan. Nah, tapi soal akan terjadi apa ke depan, wallahu a'lam bishawab, yang paling penting kita tetap waspada, kita tetap tawakal kepada Tuhan, supaya kita jangan sampai larut, supaya kita jangan sampai ikut-ikutan menjadi biang masalah di situ. Ya. Nah, clue untuk pesan menjaga keseimbangan ya. Nah, salah satu perannya itu seperti apa, Tuhan? Artinya kan tadi sudah teridentifikasi, tidak ikut membuat riuh, tidak partisan ya gitu kan. Nah, yang lain-lain seperti apa? Ya tentu kan begini ya, kita kan mau dipungkiri apa enggak, di dunia nyata pun kalau mau dikatakan, kalau bahasanya orang pergerakan itu kan pasukan ya. Ya kan, pasukan kita ini kan banyak. Bung Alpi punya pasukan sendiri, Kang Denny punya pasukan, Mas Akbar punya pasukan, Bang Jafar punya pasukan, ya kan. Saya juga tentu punya pasukan yang banyak. Nah, supaya kita ini diri masing-masing menjaga pasukan kita ini supaya tidak ikut untuk merusuhi negara ini kan. Karena ini kan negara yang kita cintai sama-sama ini kan. Jadi kita harus sama-sama jaga supaya bangsa ini tetap terjadi kedamaian, ketentraman kan. Jadi kita bantu aparat lah untuk ikut serta menjaga kedamaian kan gitu. Tapi gini, pada prinsipnya saya kan tadi Bung Alpi nanya nih di ujung episode sebelumnya, apa yang saya lakukan? Jadi gini, saya bukan mendapat teguran lah, diingatkan tentang apa yang harus kita sampaikan malam ini, apa yang harus disampaikan pembicaraan saya pada saat kita di Goa Beliau. Jadi kan kalau bahasa manusia kan itu goa ya. Padahal pada prinsipnya kan sebenarnya sejatinya kita masuk ke tempatnya mereka kan, itu kan gerbang kan, portal di situ. Jadi kita masuk ke dunianya mereka. Jadi ada tempat khusus tadi, itu kan tempat khusus yang sama ketika dulu saya pertama kali datang ke laut, ke kerajaannya beliau kan. Itu tempat yang sama, tempat khusus kan sebenarnya, tempat khusus beliau kalau menerima raja atau sultan, ya kan, sama dengan dulu Sultan Mataram diterima beliau ya di situ juga gitu loh, ya kan, tempatnya di situ juga. Iya, itu tempat khusus. Nah itu kedua kalinya saya datang ke situ diterima di tempat khusus itu. Bahkan kan dulu kan kita pulang dari situ kan ditanya sama teman-teman ini, gimana katanya kan, nggak percaya gitu kan, zaman waktu itu ya, waktu pertama kali datang sebelum naik tahta ya, laut ya. Nah, itu kan kalau dulu kan saya diceritain ya ramalannya raja-raja zaman dulu itu ya, ramalan Uga Wangsit Siliwangi, ramalannya Jayaboyo, ramalannya Ronggo Warsito. Nah, kalau kemarin kan
kita tidak diceritakan itu lagi karena dianggap sudah diceritakan kan. Iya. Jadi ya tolong persoalan aplikasinya aja. Bagaimana menjaga stabilitas alam semesta apa segala macam itu kan. Karena apa namanya, kita ini kan manusia seperti hitohnya di bumi itu kan harus menjaga keseimbangan alam. Oke. Nah yang menarik, kalau dalam Al-Quran itu kan Mas Akbar di surat Ar-Rahman ya, Marajal Bahraini Yaltaqiyan adalah tempat bertemunya dua laut. Nah itu yang dimaknai sebagai portal ya kalau bahasa Bang Sultan itu. Artinya memang Marajal Bahraini memang tempat artinya di situ ada alam manusia dan memang itu pintunya untuk alam bangsa jin. Dan setiap portal ada mustika, seperti itu kira-kira. Ya. Mas Akbar ada yang mau disampaikan dulu? Ada sedikit yang mendidik waktu di situ itu. Ya. Sebetulnya ada pembicaraan yang tidak masuk di pikiran saya ketika di alam nyata. Jadi pembicaraan itu sampai menyebutkan detail nanti orang namanya A, namanya B, itu jelas sekali. Itu yang saya nggak berani nyebutin itu. Saya juga sama, nanti makanya takutnya dibilang kita ngaku-ngaku atau apa ya kan. Yang dahsyat tuh di situ sampai menyebutkan nanti di ini tahun berapa yang akan jadi ini nama ini, yang jadi ini nama A, gitu. Dia nyebut tahun beliau. Jelas, kalau itu sih jelas. Itu yang dalam saya bilangan 1 dekade 10 tahun atau masih belum bisa dekade dalam akal sehat saya itu di situ. Ya takutnya, makanya saya tidak berani menyampaikan itu. Takutnya dibilang kita meramal kan, gitu. Jadi ini kan bukan soal ramalan, tapi ya kita jaga aja lah sampai pada posisi itu dan kita tahu harus menempatkan diri kita di mana kan. Tapi gini, kembali ke masalah beliau berdua itu kan, kalau secara logika gua Semar atau gua Sang Hyang Ismaya atau gua Manik itu kan gua yang sangat angker. Ini gua yang sangat angker sekali. Orang tidak berani macam-macam di situ. Semua orang yang datang ke situ pasti datang dengan rasa takut, walaupun dia punya niat. Entah niat apa kita nggak tahu ya, macam-macam orang punya niat masing-masing. Karena setiap kepala pasti isi kepalanya juga berbeda niatnya kan. Tapi setiap orang yang datang ke situ, siapapun pasti memiliki rasa takut. Karena bukan sebuah rahasia lagi kalau beliau itu kan seperti kata Bang Japar itu bukan penguasa seluruh lembut yang ada di Nusantara. Jadi mau kerajaan jin dimanapun, ibaratnya penguasa besarnya itu beliau lah. Penguasa besarnya itu kan beliau. Gitu. Nah, jadi wajar kalau semua orang yang datang ke situ itu memiliki rasa takut. Mungkin ya teman-teman kemarin juga pastilah ada rasa takut kan. Iya. Entah sedikit besar apa, ada rasa bagaimana akan datang ke situ, apakah akan kejadian apa atau gimana kan. Tapi memang kedatangan kita kan ditunggu dalam arti sebenarnya, bukan ditunggu karena kita akan menyajikan sesuatu hiburan yang menarik buat masyarakat kan, bukan, tapi ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan ke kita kan. Nah, jadi memang nuansanya agak berbeda. Nah memang apakah itu bisa disebut sebagai efek? Ada salah satu tim kita yang ikut, saudari Mi ya, yang sampai hampir kemasukan dan udah kemasukan, kemudian abang netralisir setelah kita keluar dari goa. Apakah itu efek? Oh bukan, karena memang dari awal sebelum kita berangkat kan saya sudah pesankan ke dia. Ya kan, mungkin Kang Denny juga ingat ya, nanti kalau ada apa-apa masuk jangan dilawan ya, biarin aja. Waktu kita di masjid istirahat itu kan saya udah sampaikan. Memang kalau bahasa kasarnya dia itu kan diincar, tapi diincar artian ada sesuatu yang mau disampaikan melalui mulut dia, melalui badannya dia lah. Dia disampaikan ke semua orang, baik supaya bukan hanya kita aja yang di dalam nih yang tahu. Jadi orang lain juga tahu apa yang disampaikan kan. Mengapa ke dia, Bang? Ke Mi? Mengapa harus ke Mi yang dituju, yang diincar? Kan kita banyak nih ya, 3 mobil. Ya. Mengapa ke Mi? Nah itu ada titisannya sedikit dari sana. Titisan? Ya. Oh. Ada darahnya lah dari Borong, dari Nyi Blorong. Ya, ada darahnya lah dari sana. Jadi sudah dipesankan sebelum kita jalan itu. Betul. Saya sudah dipesankan, Mei ini akan begini. Gitu. Nah, cuman kayaknya memang dia nggak dengar pesan kita.